lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan meristem. Sebelum lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu itu apa jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan berwujud sekumpulan sel-sel puncak yang aktif melakukan pembelahan sel. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuhan, batang maupun akar. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer karena mengawali pertumbuhan biomasa. Meristem juga ditemukan pada bagian batang, akar, dan membentuk kambium. Terdapat dua jenis kambium pada batang, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Keduanya bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder yang dialami tumbuhan dan disebut meristem sekunder. Jaringan meristematik dapat diinduksi atau dirangsang pembentukannya, baik dengan melukai satu bagian tubuh tumbuhan maupun dalam kultur buatan. B. Macam-macam jaringan meristem. Adapun berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu jaringan meristem apikal, jaringan meristem interkaler, dan jaringan meristem lateral. 1. Meristem apikal. Meristem apikal atau ujung adalah jaringan meristem yang letaknya berada di ujung batang dan ujung akar tanaman. Ciri utama meristem apikal adalah ia memiliki sel-sel yang tumbuh memanjang. Pertumbuhan memanjang dari sel-sel jaringan meristem apikal sering disebut pertumbuhan primer. Apeks pucuk adalah bagian yang terdapat di atas primordium, daun yang paling muda. Bentuk meristem apeks pucuk dilihat dalam penampang memanjang, biasanya sedikit cembung. Struktur apeks pucuk dibagi kelompok tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Apeks pucuk peridophyta. B. Apeks pucuk gymnospermae. C. Apeks pucuk angiospermae. D. Apeks reproduktif. E. Apeks akar. 2. Meristem interkaler. Meristem interkaler atau meristem antara adalah jaringan meristem yang letaknya berada di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Umumnya dapat ditemui di bagian pangkal batang, pangkal cabang, pangkal ranting, dan pangkal daun. 3. Meristem lateral. Meristem lateral atau samping adalah jaringan meristem yang letaknya bersebelahan dengan organ-organ pada tumbuhan. Jaringan ini memiliki sel yang aktif membelah dan tumbuh ke samping. Pertumbuhan sel-sel tersebut sering disebut pertumbuhan sekunder. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga bagian. 1. Jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem yang menghasilkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang dan meninggi. Biasanya terletak di ujung batang dan akar. 2. Jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan meristem dewasa yang sel-selnya telah mengalami diferensiasi atau perkembangan lanjut. Jaringan ini menghasilkan pertumbuhan diameter batang yang membesar. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Pembelahan kambium menjadi xilem dan floem sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini menyebabkan kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan.
berbeda dengan pembelahan di musim kering. Perbedaan inilah yang mengakibatkan munculnya lingkaran konsentris atau lingkaran tahun di batang pohon. 3. Promeristem adalah jaringan meristem yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. C. Fungsi jaringan meristem. Fungsi dari jaringan meristem pada tumbuhan adalah jaringan yang menyokong pertumbuhan tinggi dan besar tanaman. Adapun kemampuan jaringan meristem dalam menyokong pertumbuhan tanaman disebut ditunjang atau fungsi dari bagian-bagian jaringan meristem yang antara lain: 1. Fungsi jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal atau juga disebut jaringan meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di ujung-ujung tanaman. Fungsi jaringan meristem ini adalah sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi, cabang, dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Jaringan meristem apikal memiliki sel-sel yang terus untuk tumbuh memanjang. Adapun pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem apikal lazim disebut pertumbuhan primer. Oleh karena itu, jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini juga sering disebut jaringan primer. 2. Jaringan meristem interkaler. Jaringan meristem interkaler atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkaler juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Adapun fungsi jaringan meristem ini pada tumbuhan adalah sebagai jaringan yang menopang pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan memanjang lebih cepat seiring pertumbuhan meristem apikal dari dua ujung tanaman. 3. Fungsi jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral atau juga disebut meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan membesar diameter batang atau akar pada tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral lazim disebut pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, jaringan ini pun kerap disebut jaringan sekunder. Ciri-ciri jaringan meristem yakni 1. Sel-selnya merupakan sel mudah yang berukuran kecil. 2. Sel penyusun jaringan meristem bersifat embrional atau selalu aktif membelah. 3. Sel penyusun jaringan meristem memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 4. Sel penyusun jaringan memiliki dinding yang tipis. 5. Jaringan meristem umumnya lebih mudah ditemukan di ujung tanaman seperti ujung akar maupun ujung batang. 6. Sel penyusun jaringan meristem masih belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. 7. Protoplasma dalam sel-sel meristem umumnya sangat banyak sehingga memenuhi isi sel. 8. Ruang antar sel biasanya tidak ditemukan. 9. Mempunyai satu atau lebih inti sel yang berukuran besar. 10. Ukuran vakuola dalam sel kecil, sedang plastisida sel umumnya belum matang. 11. Sel dalam jaringan meristem umumnya tidak mengandung zat makanan dan tidak berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.